Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita. Sekarang tanggal 23 dari bulan Sya'ban 1442 Hijriah, satu minggu menjelang Ramadan. Kita persiapkan lagi diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan penuh keberkahan nantinya dengan ilmu, dan kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah dan amalan di bulan Ramadan. Nah, untuk membantu jamaah sekalian dalam memahami masalah fikih puasa, bahkan secara lengkap dapat mempelajari hingga permasalahan sampai Idul Fitri dan puasa Syawal hingga pembahasan mudik dan zakat, Anda bisa miliki buku ini, Panduan Ramadan Kontemporer. Kita punya 37 reseller dan ada beberapa agen di beberapa kota. Silahkan cek di ruwaifi.store atau langsung ke WhatsApp ruwaifi.store di 0852 00 171 222, atau langsung menuju ke marketplace. Di marketplace, bagi Anda yang senang belanja di marketplace, memudahkan Anda juga untuk berbelanja buku-buku kami, termasuk buku Panduan Ramadan Kontemporer ini, di akun Rumaiso Store atau Rumaiso Store Official di Shopee, Bukalapak, Tokopedia maupun Muslim Live Shop. Nah, silakan miliki ini karena ini akan memandu kita selama bulan Ramadan. Ya, terutama kita persiapkan dari saat ini. Dan nanti di bulan Ramadan kami akan bahas buku ini nanti dengan siaran, walaupun siaran rekaman di channel Rumaiso TV, buku Mutiara Nasihat Ramadan. Ini berisi nasihat-nasihat, petuah-petuah yang bisa kita amalkan. Intinya tazkiyatun nufus, kaitannya dengan amalan-amalan Ramadan, memotivasi kita dalam beramal, ya, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghidupkan malam, bagaimana bersedekah, bagaimana memberikan buka puasa, dan hikmah dari beberapa amalan di bulan Ramadan ada dalam buku ini. Bukunya sama harganya dengan buku Panduan Ramadan Kontemporer tadi, 120.000. Bisa cari di Wifi Store atau langsung ke WhatsApp 0852 00 171 222. Dan nanti ada satu buku lagi, kami akan segera launching besok insya Allah, buku tafsir 3 surat favorit, yaitu tafsir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan Anda bisa miliki lengkap dengan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Nah, silakan dibuka buku Panduan Ramadan Kontemporer. Kita masuk di pembahasan baru, halaman 109, yang dibolehkan ketika puasa. Jadi ini hal-hal yang boleh, yang kita diberikan keringanan, tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa kita. Boleh jadi karena memang tidak ada pengaruh ke lambung seperti yang kita jelaskan kemarin. Ini bukan zat makan atau minuman, atau memang tidak jadi masalah karena dibolehkan dari sisi syariat dan tidak termasuk pembatal. Dan perlu diingat bahwa ini nanti materi sekitar 30 menit. Setelah itu kami buka tanya jawab. Silakan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dan kami tidak membuka pertanyaan, jarang memberikan jawaban pertanyaan lewat japri WhatsApp ataupun di DM Instagram ataupun yang lainnya, ya, karena memang berbagai macam alasan. Maka kesempatan pagi ini silakan gunakan untuk tanya jawab, dan bisa Anda sekalian, para pendengar sekalian, manfaatkan lewat yang mendengar langsung lewat Zoom Khobar Islam Academy. Bisa langsung tuliskan di kolom chat dari sekarang, atau bisa raise hand juga dari sekarang untuk bertanya pertanyaan apapun, terutama terkait puasa. Di luar tema pun tidak masalah. Begitu juga yang berada di YouTube, bisa langsung tuliskan komentar di YouTube, nanti akan kami pantau juga. Termasuk yang melihat di Instagram pribadi kami, @abdulwasikal, bisa langsung juga mendapatkan kesempatan untuk
menulis pertanyaan, tuliskan di kolom komen, nanti kami akan lihat dan kami akan pantau juga yang di Facebook rumaiso.com, bisa tuliskan pertanyaan Anda di situ. Dan bagi yang menelpon langsung, nanti dari tim Rumaiso TV insya Allah akan menyiapkan jaringan langsung untuk Anda yang mau telepon di 0823 139 nomornya berapa? 0812 281 85131 0812 281 85131. Betul ya? Nah, itu nanti lihat di layar TV Anda, di layar YouTube Anda, itu sudah tertera. Di layar Facebook, Anda itu sudah tertera di bagian bawah, gitu ya. Ada nomor telepon di 0812 281 85131. Bisa lewat WhatsApp. Nanti akan dibacakan oleh Mas Rudi yang membaca pada kesempatan pagi ini. Baik. Yang dibolehkan ketika puasa yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Nah, ini sering ditanyakan oleh jamaah. Ustadz, kami ini masuk subuh, ya malam hubungan intim suami istri. Langsung kami ketika masuk subuh belum mandi junub. Boleh nggak lanjut puasa? Pertanyaan yang serupa, ada wanita yang suci di malam hari. Dia sudah sholat isya, ya, tarawih, terus malam hari dia cek jam 12 malam sudah suci. Namun belum sempat mandi karena ibu-ibu biasalah buat makan sahur, ya gitu ya. Terus sibuk menyiapkan lah, baru sempat mandinya pas azan subuh, sudah masuk subuh. Apakah dia boleh lanjutkan puasa? Nah, akan terjawab dari pembahasan kita di halaman 109. Sekali lagi, buka di buku panduan Ramadan kontemporer halaman 109. Baca, silakan. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar, yaitu waktu subuh, dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Nah, Nabi SAW pernah mendapati waktu subuh. Jadi sudah terjadi fajar subuh ya. Tentu fajar subuh yang tepat waktu di sini. Dalam keadaan junub, dia dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istri. Ya, bersetubuh dengan istri. Karena ingat Nabi SAW tidak mimpi basah ya. Yang kemungkinan yang ada Nabi SAW itu bersetubuh dengan istri. Jadi dalam keadaan junub bersetubuh dengan istrinya. Bersetubuh yang dimaksudkan di sini terserah mau keluar mani ataukah tidak. Ya. Dia diperintahkan kan untuk mandi. Orang seperti ini kan diperintahkan untuk mandi junub, baik keluar mani ataukah tidak. Kemudian beliau SAW mandi pas kapan tadi? Mendapati waktu fajar subuh. Berarti sudah masuk subuh. Beliau mandi dan tetap melaksanakan puasa. Terus istri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasumu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Bukan karena mimpi basah. Nabi SAW tidak mimpi basah ya. Terus kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Nabi SAW mandi dan tetap berpuasa. Maka dari permasalahan tadi terjawab dua hal ya. Siapa saja yang malam hubungan intim, karena kan dibolehkan. Ustaz, dalil pembolehannya apa? Al-Baqarah ayat 187. Fahila lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Disebutkan uhilla lakum lailatas siyam, pada malam hari puasa dihalalkan bagi kalian rafas, berhubungan intim dengan istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Berarti malam dibolehkan. Kalau malam dibolehkan, maka ada kemungkinan yang masuk subuh juga dalam keadaan junub. Dan waktu batasan untuk melakukan hal itu kan sampai terbit fajar subuh. Berarti sudah selesai semua aktivitas makan, minum, jima. Nah, berarti ada yang kemungkinan yang dalam keadaan junub belum mandi ketika subuh itu tiba. Dan waktu akhirnya itu kan disebutkan dalam ayat yang sama ya, Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tsumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian
hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, pemirsa sekalian, coba lihat. Kalau dibolehkan makan minum, hubungan intim, pokoknya kalau sudah fajar subuh berarti semua aktivitas itu selesai. Berarti kan ada yang kemungkinan mepet dengan waktu subuh baru aktivitas itu selesai. Maka dia misalnya dalam keadaan junub, mendapati subuh, dia boleh mandi ketika itu. Nah, permasalahan kedua yang tadi kita jelaskan di awal, untuk wanita yang malam sudah suci, untuk ibu-ibu yang malam sudah suci, masuk subuh dalam keadaan cuma belum mandi saja sudah suci, darah sudah berhenti. Darah sudah berhenti ada tandanya apa ibu-ibu? Yang pertama, keluar qasatul baydha, cairan putih. Yang kedua, entah tanda ini juga didapat antara dua ini ya. Entah dia itu dapat al-jufuf, kering. Dia dapati al-jufuf, kering. Maka ketika itu salah satu tanda ini ada, dia berarti berhenti. Oh, malam sudah berhenti itu darah haidnya itu. Namun belum mandi. Maka kalau mandinya ketika subuh karena repot tadi misalnya untuk buat sahur, maka tidaklah masalah. Dia boleh lanjutkan puasa karena darah haidnya sudah berhenti. Itu yang pertama ya, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub masih boleh. Yang kedua, bersiwak ketika puasa. Yang kedua, bersiwak ketika puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Baca. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi bersiwak setiap kali berwudu. Terus. Imam Al-Bukhari membawakan hadis di atas tanpa sanad dalam judul bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Terus judul bab ini? Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menyanggah sebagian ulama seperti ulama Malikiyah dan Asy-Sya'bi yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah. Nah, tadi judul bab untuk hadis ini, "Laula an syukka ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli wudu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi bersiwak setiap kali berwudu. Ini dibawakan dalam judul bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Berarti Imam Bukhari menginginkan hadis siwak ini berlaku juga untuk orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa tetap diperintahkan untuk menggunakan kayu siwak. Tahu kayu siwak ya? Kayu siwak itu bentuknya kayu. Khas banget kalau kita ada di Mekah Madinah kita dapati itu. Sekarang sudah banyak diimpor juga ke negeri kita. Nah, sifatnya kayu, dia nggak seperti odol gitu ya. Tapi bentuknya ini ada serat-serat. Serat-serat ini kalau digunakan bau mulut itu akan mudah hilang gitu. Tanpa kita menyikat seperti menggunakan odol dan air gitu enggak. Nah, ada lagi perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ini dalam Majmu'ah Al-Fatawa. Tapi sebentar catatan di ini 154 ya Fathul Bari. Tadi Imam Bukhari itu dalam Fathul Bari dinukil, terus kita lihat nanti ada catatan 155. Baca dulu perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, adapun siwak ketika berpuasa maka itu dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan setelah waktu zawal, yaitu matahari tergelincir ke barat. Ada dua pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun yang tepat tidak ada dalil syar'i yang mengkhususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak. Baik. Adapun siwak ketika berpuasa maka itu dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Akan tapi para ulama berselisih pendapat tentang makruhnya hal itu jika dilakukan setelah waktu zawal. Waktu zawal itu catatannya lihat di catatan 155. Karena setelah waktu zawal biasanya bau mulut lebih terasa tidak enak. Bau mulut seperti inilah yang diharapkan tetap ada. Karena telah disebutkan sebelumnya dalam hadis bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, jadi minyak misek, sehingga sebaiknya tidak dihilangkan. Jadi kita lihat dalam beberapa bahasan sebelumnya ya tentang keutamaan puasa. Kan ada disebutkan situ bau mulut orang yang berpuasa.
Nah, terus ada dua pendapat. Tadi waktu zawal, terus ada dua pendapat masyhur dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Ada dua pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dalam masalah ini, namun yang tepat tidak ada dalil syar'i yang mengkhususkan bahwa hal tersebut dimakruhkan. Padahal terdapat dalil-dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak. Nah, ada dalil umum yang membolehkan untuk bersiwak seperti hadis yang kita lihat di atas ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus penulis Tuhfatul Ahwadhi mengatakan, hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat. Kalau hadis-hadis mutlak tadi menyatakan kalau ketika puasa maupun tidak puasa masih membolehkan siwak tadi. Siwak masih dibolehkan. Hadis-hadis itu masih membolehkannya. Sehingga kita tidak bisa melarang dalam hal ini. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari. Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal puasa ya, hingga sore hari. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau kita lihat tadi yang saya sebutkan catatan kaki, itu ada pendapat dari, ini sebenarnya pendapat dari mazhab Syafi'i. Setelah waktu zawal mau mendekati zuhur itu tidak bersiwak lagi, itu lebih aman. Agar bau mulut orang yang berpuasa ini tetap terjaga. Walaupun nanti disanggah oleh ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya itu kan bau mulut di sisi Allah nanti. Sehingga kalau dihilangkan bau mulut ini tidak apa-apa gitu. Tapi kalau mau menjaga lebih baik dibiarkan saja. Apalagi kalau mungkin di zaman ini menggunakan pasta gigi, menggunakan odol punya pengaruh yang lebih kuat ya daripada menggunakan siwak. Terus dalil yang menunjukkan mengenai keutamaan siwak adalah hadis Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami, mardatun li rabbi." Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan akan mendatangkan ridha Allah. Nah, bersiwak itu akan membuat mulut bersih. Jadi mulut jadi bersih dan mendatangkan ridha Allah. Berarti ini bau mulut yang enak ya jamaah sekalian. Beda dari lawannya kalau kita dapati bau-bau yang tidak enak, bahkan sebenarnya memudaratkan ya, bukan hanya tidak enak ya. Seperti rokok gitu. Ya. Namun ada bau yang kita tidak apa-apa konsumsi karena masih boleh, tapi bau mulutnya ini dihilangkan, apalagi kalau kita mau melaksanakan sholat. Ini seperti yang ada ketika kita itu makan bawang ya, kita itu makan bawang, nah bau mulutnya itu ada itu. Maka Nabi SAW itu katakan kalau yang makan bawang itu jangan dekat-dekat masjid. Artinya bau mulutnya dihilangkan dulu karena nanti akan mengganggu yang lain. Terus adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya. Jadi kalau mau sikat gigi ya menggunakan pasta gigi odol ya, itu dilakukan sebelum azan subuh atau nanti selepas maghrib, itu lebih aman dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang nanti membatalkan puasa, merusak puasa kita. Nah, dari sini juga kita dapat ambil pelajaran yang kemarin kita bahas jemaah tentang pembatal puasa ya. Kalau siwak itu pengaruhnya sedikit pada lambung sehingga dimaafkan. Sehingga kalau ada hal-hal yang demikian juga maka dimaafkan, seperti kemarin kita bahas menggunakan sprayer untuk penderita asma ya, atau menggunakan inhaler untuk yang hidungnya tersumbat ya, itu tidak masalah karena berpengaruh sedikit pada lambung atau mungkin tidak ada pengaruh sama sekali. Baik, sekarang yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Ini masih dibolehkan berkumur-kumur, dalam istilah bahasa Arab namanya madmadah. Dan juga masukkan air ke dalam hidung dalam bahasa Arab itu disebut istinsyak. Ya, disebut istinsyak. Asal apa tadi? Tidak berlebihan. Nah, yang kita lihat di sini hadis tentang istinsyak, menghirup air ke hidung. Kalau ini disebutkan berarti ada pengaruh sebenarnya, ada saluran antara hidung ke kerongkongan nanti ke lambung.
atau tenggorokan ke lambung. Pokoknya ada saluran ke lambung. Tetapi karena di sini pengaruhnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau puasa dia jaga tidak berlebih-lebihan, artinya tidak kumurnya banyak-banyak gitu ya. Sekadarnya saja, seperlunya, maka tidak masalah. Nabi SAW bersabda, wa balik fil istinsyaq ila an takuna shaiman. Baca. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, memasukkan air dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Nah, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa. Akan tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu. Nah, jadi berkumur-kumur boleh, saat puasa boleh. Beristinsyak, menghirup air ke hidung juga boleh. Namun catatannya ya tidak berlebih-lebihan, tidak banyak-banyak. Terus juga tidak mengapa. Juga tidak mengapa jika orang yang berpuasa berkumur-kumur meski tidak karena wudhu dan mandi. Juga tidak mengapa jika orang berpuasa berkumur-kumur meski tidak karena wudhu dan mandi. Boleh di sini. Ini catatan dari Sahih Fiqh As-Sunnah. Terus jika masih ada sesuatu yang basah di dalam mulut yang tersisa sesudah berkumur-kumur lalu tertelan tanpa sengaja, seperti itu tidak membatalkan puasa karena sulit dihindari. Ya, karena sulit dihindari. Kalau misalnya ini ya, kita kumur-kumur masih ada sesuatu yang basah, kok ikut tertelan tanpa sengaja, maka dimaafkan. Terus Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jika dikhawatirkan sehabis bersiwak terdapat sesuatu yang basah di dalam mulut, seperti sesudah berkumur-kumur dan masih tersisa sesuatu yang basah di dalam mulut, maka itu tidak membatalkan puasa walaupun sesuatu yang basah tadi ikut tertelan tanpa sengaja. Ya, karena sulit dihindari seperti ini. Ini penjelasan dari Fathul Bari. Baik. Ini juga masih dibolehkan. Kemudian masih dibolehkan lagi bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Ya. Orang yang berpuasa dibolehkan bercumbu dengan istrinya selama tidak dikemaluan dan selama terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Ya. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani. Lihat ya, ini catatan dari Al-Mawsu' al-Fiqh dan Sahih Fiqh Sunnah. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani. Terus Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani. Ya, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa. Ya. Selama tidak keluar mani. Terus dalil-dalil berikut. Dalil-dalil berikut menunjukkan bolehnya bercumbu dengan istri ketika berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Beliau cium istrinya. Di sini sudah jadi dalil tegas menyebutkan demikian ya. Terus dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Umar bin Al-Khattab, beliau itu berkata, "Hasyastu yawman faqabbaltu wa ana shaimun fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu sana'tu al-yawm amrun 'aziman faqabbaltu wa ana shaimun." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araita law matta bima'in wa anta shaimun?" Qultu la ba'sa bidzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fima." Pada suatu hari, aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Ya. Maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu apa masalahnya? Ya. Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul. Kemudian aku mencium istriku. Dia sedang puasa nih. Ini siapa yang lakukan? Umar bin Khattab. Ya.
Maka aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku mencium istriku padahal sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW itu bertanya, bagaimana pendapatmu? Engkau kumur-kumur saat puasa boleh enggak? Aku menjawab seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Nah, pertanyaan ini, lalu apa masalahnya? Fafima. Ya, lalu apa masalahnya? Menunjukkan berkumur-kumur tidak masalah saat puasa kan? Satu. Kemudian mencium istri juga tidak masalah dalam puasa. Selama apa tadi? Menahan syahwat. Berarti kesimpulannya kalau tidak bisa menahan syahwat ya baiknya tidak dilakukan. Apalagi sampai nanti keluar mani berarti puasanya itu batal. Tapi ketika keluar mani saat mencumbu seperti ini selama tidak jima, maka tidak ada kafarat uzma, kafarat besar yang ia tunaikan. Sekarang Masyruk pernah bertanya pada Aisyah, "Ma yahilu lirajuli min imrati sha'iman?" Qalat kullu syai'in illa al-jima'. Apa yang dibolehkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika puasa? Aisyah menjawab, segala sesuatu selain jima atau bersetubuh. Nah, apa yang dibolehkan bagi seorang istri terhadap istrinya? Dia bisa ngapa-ngapain aja dengan istrinya ketika puasa. Maka kata Aisyah, segala sesuatu selain jima, selain bersetubuh. Nah, perkataan Masyruk ini jelas banget untuk menunjukkan masih halalnya hal tadi, tapi alangkah baiknya tidak coba-coba karena potensi besar untuk keluar mani yang nantinya bisa membatalkan puasa. Terus yang kelima, aja. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas. Nah, ini juga termasuk kalau kita memilih pendapat suntik kemarin ya, kalau bukan makanan tidak batal puasa. Kalau makanan batal puasa kan, ini masukkan. Misalnya di sini kita pelajari suntik saat masa pandemi ya, suntik COVID-19 ya. Apakah membatalkan ataukah tidak di sini? Nah, di fatwa MUI ketika membahas masalah bolehkah saat puasa itu divaksin COVID, ya. Mereka di sini bahas kalau buat lemas baiknya tidak, jadi baiknya dilakukan di malam hari saja karena potensi kalau dilakukan siang hari memang tidak batal ya, tapi potensinya itu membuat lemas. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil tentang masalah bekam. Ya, dalil-dalil berikut menunjukkan dibolehkannya bekam bagi orang yang ini berpuasa. dalil-dalil bolehnya ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Nah, waktu berihram untuk haji atau umrah beliau itu berbekam. Ketika puasa beliau juga berbekam. Ini dalil tegas ya. Terus yus'alu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akuntum takrahuna hijama lis-shaim? Qala la illa min ajli dha'fi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Ya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan apa? Lemah. Terus menurut jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Ya, berbekam tidaklah membatalkan puasa ya. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagian ulama salaf. Ya, menurut jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Imam Syafi'i juga berarti ya. Berbekam tidaklah membatalkan puasa. Dalilnya tadi ya. Terus pendapat ini juga dipilih oleh sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagian ulama salaf. Terus Imam Syafi'i dalam al-Umm mengatakan, jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Nah, kalau bekam dia tinggalkan dalam rangka kehati-hatian biar tidak lemas berarti ya, maka itu lebih Imam Syafi'i sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggapnya puasanya itu batal. Terus di antara alasan bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa. Ini alasannya, alasan kenapa bekam tidak membatalkan puasa. Alasan pertama. Boleh jadi hadis yang menjelaskan batalnya orang yang melakukan bekam dan dibekam adalah hadis yang telah dimansuh atau dihapus dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berikut. Ya, boleh jadi hadis yang mengatakan batal
orang yang melakukan bekam dan yang dibekam, ya, itu hadis yang sudah mansukh, dihapus. Coba perhatikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri berikut, dia katakan, rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil qiblati lis-shaim wal hijamati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Nah, untuk mencium istrinya dan berbekam itu diberikan rukhsah. Kalau rukhsah berarti sebelumnya dilarang kemudian dibolehkan. Nah, ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, hadis yang menyatakan puasa orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam itu batal adalah hadis yang sahih tanpa ada keraguan sama sekali. Akan tetapi kami menemukan sebuah hadis dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Sanad hadis ini sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Yang namanya rukhsah atau keringanan pasti ada setelah ada azimah atau pelarangan sebelumnya. berarti ada larangan dulu baru ada keringanan. Nah, terus. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam, baik orang yang melakukan bekam atau orang yang dibekam, adalah hadis yang telah dinas atau Dinasakh atau dihapus. Itu sudah dihapus. Ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Terus setelah membawakan pernyataan Ibnu Hazm di atas, Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil itu mengatakan, hadis semacam ini dari berbagai jalur adalah hadis yang sahih tanpa ada keraguan sedikit pun. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan batalnya puasa karena bekam adalah hadis yang telah dihapus atau dinasakh. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengambil pendapat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah di atas. Ya, terus alasan kedua, pelarangan berbekam ketika puasa yang dimaksudkan dalam hadis adalah bukan pengharaman. Maka hadis orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya adalah kalimat majaz. Jadi maksudnya orang yang membekam dan dibekam bisa terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Layla dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah sallam naha 'anil hijama wal muwasalati wa lam yuharrim huma ibqa'an ala ashabihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berbekam dan puasa wisol, namun tidak sampai mengharamkan. Ini masih berlaku bagi para sahabatnya. Ini tidak sampai haram ya. Dan di sini katakan melarang berbekam. Tadi maksudnya itu ya. Nanti bisa membatalkan puasa kalau berbekam, artinya jadi lemas. Juga melarang puasa wisol. Wisol itu nyambung lagi puasa. Jadi maghrib tiba dia tidak buka puasa, lanjut sahur juga nggak makan, lanjut lagi hari berikutnya. Nah, ini nggak boleh dan itu cuma kekhususan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jika kita melihat dalam hadis Anas yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa bekam itu terlarang ketika akan membuat lemah. Anas ditanya, akuntum takrahun al-hijama lis-shaim? Qala la, illa min ajli dha'fi. Ini hadis tadi sudah kita sebutkan ya. Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan lemah. Nah, dengan dua alasan di atas, maka pendapat mayoritas ulama dinilai lebih kuat, yaitu bekam tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi, bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas. Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah, sehingga hukumnya pun dikiaskan atau dianalogikan. Nah, donor darah berarti kalau bekam itu boleh, asal tidak buat lemas, ya donor darah juga boleh asal tidak membuat lemas. Nah, lalu yang keenam ini dan seterusnya, insya Allah yang keenam ini bahasan menarik nih, tapi saya bahas besok aja deh. Ini yang biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu kalau saat puasa, sore hari lagi buat buka, terus cicipi makanan, batal ataukah tidak? Ada sini bercelak dan tetes mata, ada mandi siang-siang, ada menelan dahak, atau menelan sesuatu yang sulit dihindari. Nah, ini tersisa pembahasannya insya Allah besok Rabu pagi. Kita akan membahasnya. Baik, ada waktu kurang lebih 20 menit. Setengah 7 atau lebih sedikit kita buka untuk tanya jawab. Monggo. Sebentar. Sambil nunggu dulu. Ada dari WhatsApp Mas Rudi. Belum dari WhatsApp. Telepon ada. Nanti siapkan mic. Ini ada dulu dari YouTube ya. Dari Bu Niken di YouTube bertanya,
Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami istri sudah proses cerai dan tahap menunggu surat cerai keluar sampai 1 tahun karena ada niatan rujuk jadi melakukan jima, bagaimana hukumnya? Kalau ini baru talak 1 berarti dengan jima itu sudah kembali rujuk lagi ya. Sekarang surat cerai sudah keluar. Nah coba kalau memang ingin balik lagi ngurus lagi surat rujuk resmi. Dan suaminya sudah menikah dengan wanita lain. Aduh. Jadi bisa sudah 4 tahun, bagaimana hukumnya ya? Kalau ingin balik lagi dengan suaminya dulu, berarti suaminya nanti poligami. Ya maka tinggal minta surat rujuk lagi dari pengadilan agama. Baik, ini belum ada dari YouTube lagi belum sih. Monggo. Ada dari WhatsApp dulu sebentar, WhatsApp monggo. Bismillah Ustaz, izin bertanya, untuk wanita yang haid di 10 hari terakhir Ramadan, apakah wanita haid di 10 hari terakhir Ramadan ya, apakah boleh minum obat penunda haid karena ingin dapat puasa dan sholat di malam Lailatul Qadar dan ibadah lainnya? Dan dia sudah konsultasi ke dokter, dikatakan obat tersebut aman jika dikonsumsi jangka pendek, kurang dari 2 pekan. Demikian juga bila sedang haji atau umroh. Asalnya masih boleh. Tapi kalau mau ridho dengan takdir Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah di sini dari Facebook ya? Apakah kalau pijet membatalkan puasa? Batal nggak? Ada yang masuk? Enggak. Kecuali kalau buat lemas berarti. Kalau buat lemas baiknya dihindari. Ya pijetnya malam-malam lah. Ustadz mau tanya, batalkah puasanya apabila mimpi basah di siang hari? Dan juga apakah setiap mimpi basah itu harus mandi junub? Tadi sebenarnya sudah terisyaratkan dengan tadi ya. Kita bukan bilang masuk dalam hal yang masih boleh ya, tapi kalau mimpi basah tidak membatalkan puasa. Ya, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Saya singgung langsung nggak sih? Tapi yang jelas mimpi basah tidak membatalkan puasa. Baik, satu lagi sebentar dari Instagram, IG. Nah, dari sini ada yang bertanya? Sini ada yang nanya? Satu lagi dari chat dulu. Chat di WA. Ustaz izin bertanya. Ya. Apakah usaha jual beli mobil jika di stok mobil belum laku harus dikeluarkan zakatnya? Iya, stok yang belum laku tadi dikeluarkan zakatnya. Ya, stok yang belum laku kalau sudah bertahan setahun jadi zakat barang dagangan. Insya Allah kita akan singgung dalam buku ini. Nanti ada. Sini saya bahas tidak semua zakat sih. Di buku zakat ada sendiri. Tapi di sini dibahas ada zakat emas, perak, mata uang, dan zakat barang dagangan. Karena ini yang biasanya para jamaah tanyakan. Baik, ini dari Instagram. Ada telepon langsung? Belum? Ustadz, untuk utang puasa yang belum terbayar bagaimana Ustadz? Dan waktunya sudah mepet ke Ramadan. Sedangkan seminggu ke Ramadan atau sebelumnya saya sakit yang harus butuh imun kuat. Kalau memang dulu itu bisa lunasi kok nggak bayar-bayar sampai sekarang ini, maka tetap qadha puasa nanti setelah Ramadan. Kemudian tambah dengan bayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang tadi dia mau bayar utang puasanya. Bayar fidyah ya, fidyah 1 hari itu 1 mud atau 1 bungkus makanan bisa berikan kepada orang miskin. Bagaimana sholat tarawih sesuai dengan sunnah? Nanti kan pembahasannya di dalam buku ini juga kita akan bahas tentang sholat tarawih. Sholat tarawih nanti mungkin pekan depan ya kita masuk ya. Sekarang itu baru nanti mau masuk yang mendapatkan keringanan, puasa kontemporer, kodok puasa, bayar fidyah, baru sholat tarawih. Berarti sekitar minggu depan nanti sudah masuk Ramadan kita akan bahas tentang sholat tarawih. Baik, dari Instagram silakan kalau mau tuliskan pertanyaan monggo. Saya buka dulu dari chat di Zoom, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa Ya. termasuk tatayur jika ketika kuping kiri panas dan anak berpikir itu adalah akibat dari orang yang sedang menggibahi anak? Jazakallahu khairan Ustaz. Pokoknya ingat kaidah tatayur ya, saya pernah bahas. Ini ibu-ibu yang di Zoom atau jamaah yang di Zoom itu bisa cek di rumaiso.com, cari bahasan pakai baju hijau ke pantai selatan. Pakai baju hijau pantai selatan. Nah, itu ada bahasan mitos saya bahas. Situ ada pengertian tatayur yang bagus. Dan sini kaidah yang saya sebutkan ya. Ini saya ibaratkan gini, ini intinya ini tentang baju hijau ya. Nanti hampir sama dengan bahasan tadi yang ditanyakan.
Jika diyakini pakai baju hijau akan mendatangkan sial ketika berada di pantai selatan, karenanya ia lebih memilih memakai baju warna lain, hal ini dihukumi syirik. Karena tidak ada kaitannya baju hijau dengan dapat sial. Yang kedua, jika tetap memakai baju hijau ketika berada di pantai selatan lalu berada dalam penuh kekhawatiran atau kegelisahan, dia sudah pakai baju hijau dan takut juga nih, aduh nanti kena celaka nih, kena sial, juga tetap haram dan bisa sampai pada tingkatan syirik. Namun jika tetap memakai baju hijau dan tidak ada kekhawatiran sama sekali dan menganggap tidak ada pengaruh bahaya apapun, inilah hamba yang bertauhid sejati. Jadi intinya dari 3 rincian ini, kalau tidak ada sangkut pautnya suatu hal ini dengan yang lain, terus kita menganggap itu sebagai suatu hal, hati-hati loh, bisa masuk tatayyur. Dan Nabi SAW itu katakan, atiyaratu syirkun, disebutkan ulang 3 kali. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Beranggapan sial itu adalah syirik, beliau ulang sampai 3 kali. Ibnu Mas'ud katakan tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan seseorang itu bertawakal. Gitu. Baik, satu lagi dari chat. Silakan dari chat, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bila orang tua sering mengunjungi seorang ustaz agar bisa diberikan doa-doa untuk segera dapat jodoh, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Apakah termasuk syirik Ustaz? Jazakumullahu khairan. Asalkan orang yang diminta itu orang soleh, kemudian tidak kasih amal-amal yang aneh, dan tetap itu cuma jadikan perantara karena doa orang soleh itu diijabahi, maka tidak jadi masalah. Tapi masalahnya kita kadang menganggap berlebihan orang soleh tersebut. Aduh, dia aja nih, yang lainnya nih nggak mungkin, ya itu hati-hati. Baik, bisa buka open untuk raise hand, monggo. Baik, Bapak Adika Kirana, silahkan dibuka mic-nya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dika. Iya, apa nih cintanya Ustaz, terkait buka puasa. Misal jam buka puasa maghrib itu 17.45 gitu. Tapi di tempat saya ketika itu belum ada adzan. Boleh buka enggak itu Ustaz? Boleh. Oh, sudah boleh ya? Oh. Biasanya kalau di masjid itu malah sering telat. Jadi saran saya tetap kadang kita kalau tukang masjid itu ada yang jamnya dia setelnya lebih cepat, ada yang memang lupa azan jadinya 5 menit tertunda. Pakai ini aja yang ada di aplikasi HP, ada Muslim Pro dan yang lainnya, itu pakai itu aja deh. Benar Ustaz, baik. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Misal ada seorang perempuan gitu, dia punya utang puasa dari taruhlah 2018 gitu. Nah kan kalau sampai ketemu Ramadan berikutnya nggak dilunasi, harus tambah bayar fidyah juga. Iya. Nah, misal sudah bertahun-tahun itu berjalan, apakah fidyahnya jadi berkelipatan Ustaz? Tidak, fidyahnya tetap 1. Fidyahnya tetap sama. Misalnya kalau utangnya 10, belum lunas beberapa tahun, maka kodok 10 hari plus fidyah untuk 10. Oh, iya. Ya, tidak berlipat. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, terkait sunnah baca Al-Mulk di malam hari itu boleh nggak misal digabungkan dengan baca setelah Fatihah, misal ketika tarawih atau sholat isya gitu Ustaz? Diulang. Ketika sunnah baca Al-Mulk malam hari itu boleh digabung dengan ketika sholat tarawih baca Al-Fatihah atau sholat isya nggak Ustaz baca Al-Mulknya? Boleh kalau niatannya seperti itu, namun lebih bagus disendirikan sebelum tidur. Lebih bagus disendirikan. Oh, jadi. Baik, itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Raisen lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Ya, dengan Alvin Ustaz. Dengan Alvin. Ya, sebentar. Alfian. Ya, ini Ustaz, di tempat saya itu saya suka beberapa kali dapat buku-buku Yasin dan Tahlil yang dikirim oleh warga jemaah yang keluarganya meninggal dunia. Tapi buku-buku itu kan terus terang tidak saya baca. Itu bagusnya bukunya
diapakan Ustaz? Disumbangkan ke masjid yang memang sering mengadakan tahlil-tahlil seperti itu, diapakan Ustaz? Disimpan aja Pak. Disimpan Walaupun aja tidak sendiri. dibaca. Iya. Gitu ya. Ya. Baik. Ya cukup. Berikutnya lagi silakan yang resen bisa ngantri ya. Ibu Anistiawati, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani. Ini pertanyaan tentang zakat Mas. Zakat Jadi ya. gini, iya tentang zakat. Jadi ibu saya itu pernah punya emas, udah melebihi hisab pernah dan sudah melebihi haul. Cuman saat itu belum tahu Ustaz ininya apa namanya bahwa zakat itu wajib gitu loh Ustaz. Jadi emas itu belum disakati saat itu. Tapi sekarang masa udah nggak ada. Jadi gimana ya Ustaz? Yang dulu tuh gimana? Apa disakati? Kira-kira berapa tahun tuh bertahan Bu? Berapa tahunnya saya nggak nanya, cuman lebih dari 1 tahun sih. Dan emas itu kebetulan yang 80 gramnya dikasih ke saya untuk beli rumah. Saya sempat tanya, ini sudah ada 85 nggak waktu dikasih ke saya? Ada ternyata, dan sudah lebih dari 1 tahun. Jadi gimana ya Ustaz? Berarti kena zakat berapa gram itu karena sudah ada di atas nisab kali 2,5%. Berarti sekali aja kayaknya zakatnya itu Bu. Iya, jadi tetap disakati ya. Oh iya. Iya. Terus saya mau tanya lagi, yang waktu itu kan Pak Ustadz pernah bilang ya waktu kajian yang web tentang tadabur di apa ya Ustadz? Saya lupa mau catat. Aplikasinya atau pripun Bu? Webnya apa ya? Kalau nggak Webnya nanti kalau web Indonesia ya yang isinya itu sebenarnya terjemahan plus tafsir di bawahnya. Tafsirweb.com. Oh, tafsirweb.com. Itu isinya ada ayat, nanti jenengan bisa cari di Google juga, tapi di Google dia kalah dengan web yang lain. Buka aja tafsirweb.com, nanti jenengan pilih ayat mana, terus di bawahnya itu sudah ada tafsir ini, bahasa Indonesia. Oh iya Ustaz. Oke. Ya, jazakallahu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi dari Resen, Pak Panji ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bicara Ustaz. Kata saya tidak mampu dalam membayar kafarah itu seperti apa Ustaz? Kafarat apa ini, hubungan intim? Iya Ustaz. Ya, dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Tapi kalau mampu ya harus. Jangan beralih ke memberi makan. Untuk batasannya jika tidak mampu itu bagaimana Ustaz? Itulah makanya ini saya, karena orang ini kayaknya gampang-gampangan banget itu langsung beralih pada makanan nih, dan semua pada bisa gitu loh. Harusnya sih lihat dari kemampuan, dia puasa 2 bulan berturut-turut dulu gitu. Berarti dicoba dulu Ustaz ya? Iya, harusnya. Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, meminta tolong yang syirik itu bagaimana Ustaz? Minta tolong kepada makhluk, padahal hal itu cuma perkara yang bisa Allah kabulkan. Itu. Misalnya minta pada makhluk, berikan saya rizki, datang ke kuburan, minta rizki pada ulama yang meninggal dunia misalnya. Yang nggak boleh syirik akbar itu, karena ulama ini tidak bisa kabulkan permintaan rizki. Yang bisa kabulkan permintaan rizki itu Allah. Jika asal bicara meminta tolong pada hewan itu bagaimana Ustaz? Meminta apa? Tolong pada hewan. Hanya bicara saja Ustaz. Cuma nggak serius Ustaz. Ya nggak sampai syirik. Nah Ustaz. Sudah Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, sebentar saya tahan dulu, ini ada pertanyaan bagus dari Azam di Instagram. Ustaz, untuk sahur apa diperbolehkan makan setelah azan subuh jika telat sahur ya? Mengikuti yang menetapkan subuh undur sekarang 8 menit. Kalau saya memang lebih cenderung yang undur yang 8 menit ya. Saya ada keluarkan jadwal juga dari pesantren sini. Kita pakai jadwal itu. Sehingga kalau memang belum 8 menit setelah azan subuhnya kemenak itu, kita belum azan. Kita pakai diundur jadwalnya karena lebih aman ya. Wallah, kalau kita berikan waktu lebih diundur, orang masih punya kesempatan makan sahur. Jadi kalau di masjid umum sudah azan, dia masih boleh makan. Asalkan tadi ya
dari jadwal yang normal itu 8 menit. Nah, makanya nanti kalau memang ada yang di Jogja, kita punya standar jadwal itu, atau bisa lihat di keluaran dari Tarjim Muhammadiyah. Ada di tiap daerah itu sudah ada. Allahu a'lam. Baik, ada satu lagi di sini dari Enci. Tadi saya dengar Ustadz bilang kalau punya utang puasa Ramadan tahun lalu belum lunas, dibayar terus sudah puasa Ramadan lagi, tapi harus bayar utang juga plus fidyah. Iya, benar. Tambahan fidyah ini sudah kita pernah singgung. Saya di kajian umum ya. Kalau kajian ini belum ya, nanti di bahasan qada dan fidyah. Intinya ada dua hal itu. Fidyah nanti 1 hari tidak puasa yang dia mau bayar itu nanti 1 mud atau dengan makanan pokok. Ya. Ini ilmu, bukan ilmu baru, mungkin baru tahu ya. Jadi tolong bisa kaji, ini adalah mazhab Syafi'i, itu ada penjelasannya. Kaji-kaji mazhab Syafi'i, saya banyak cenderung pada mazhab Syafi'i untuk berpendapat. Baik, dari chat lagi bisa dibaca chat dulu. 1. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya di luar tema, ada keluarga besar 10 bersaudara yang salah satu anggota keluarga tersebut memutus tali silaturahmi karena pengaruh dari ipar yang hasad. Apa hukumnya dari sikap saudara dari anggota keluarga tersebut? Dan apa solusi dari permasalahan tersebut? Karena mengingat salah satu kakak dari adiknya yang memutuskan tali silaturahmi tersebut sudah mencoba untuk mendamaikannya, malah jadi ribut. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, paling mudah itu jalani ayat ini aja. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang baik. Kalau orang balas dendam itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang balas yang lebih zalim, ada yang balas yang semisal, ada yang balas dengan kebaikan. Kalau mau aman, masalah selesai, balas dengan kebaikan. Tetap buat baik pada orang yang menyakiti kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran pada dia. Wallahu a'lam. Baik, bisa kembali ke resen lagi. Ummu Zahra silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan ada yang nanya soal video ya. Kalau misalnya yang menyusui tahun kemarin menyusui tetap bayar video juga sama plus kodoknya Ustaz. Dirinci jadi 2. Tapi kalau saya sini nanti di buku ini cuma kodok saja. Yang jelas kalau ibu kodok aman tuh. Tapi kalau mau lebih aman lagi, kalau khawatir pada bayi berarti kodok plus fidyah. Tapi kalau khawatir pada diri sendiri cuma kodok saja. Bagus saja. Diri sendiri sih Ustaz, soalnya kemarin sempat kodok saja Bu, kodok. 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 Ini kan udah seminggu lagi Ustaz. Yang saya pernah tanyain itu yang waktu saya belum mens Januari baru mens lagi. Nah ini yang bulan Maret ini dari tanggal 16 masih terus ngalir Ustaz. Gimana ya Ustaz? Sempat 2 minggu yang lalu saya sempat tanya. Darah haid atau bukan Bu ciri-cirinya? Masih sama sih Ustaz. Kemarin Ya. hari Minggu Dihukumnya aja gitu. Kayaknya ibu terganggu karena siklus atau hormonnya belum normal nih. Udah 21 minggu ini, 21 hari nggak apa-apa ya Ustaz? Ya nggak apa-apa. Kalau 1 bulan baru. Satu lagi Ustaz, ini kan bentar lagi bulan Juli itu udah 2 tahun ya Ustaz. Harus mulai disapi dari sekarang atau nanti aja pas 2 tahun pas? Bisa pas 2 tahun saja Bu. Kalau masih susah nggak apa-apa Ustaz? Ya pelan-pelan. Ya mungkin sebelumnya kasih ancang-ancang dulu. Oke. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa lagi yang dari Zoom, dari Resen. Hamba Allah, silakan buka mic-nya. Hamba Allah, silakan buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bertanya kalau tema ya Ustaz. J. Apa hukumnya sunat pada anak perempuan Ustaz? Tidak wajib, tidak sunnah. Jadi kalau tidak disunat nggak apa-apa Nggak ya apa-apa. Ustaz? Karena ada saya dengar tuh Ustaz, nanti syahwatnya akan... Ya buktinya sekarang orang nggak ini kok di Indonesia nggak dicanangkan itu lagi, di Saudi tidak lagi. Jadi nggak usah khawatir. Oh iya gitu. Ya, makasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Berikutnya lagi silakan. Jadi Resen silakan. Silakan dibuka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz mau nanya, kalau seandainya ada orang yang
izin sama suaminya mau bayar hutang puasa. Tapi kemudian sudah dikasih izin, tapi ternyata pada waktu harinya itu suaminya misalnya minta ditemani makan atau apa gitu. Nah itu dia membatalkan atau dia tetap menolak atau gimana Ustaz? Kalau selama bukan diajak hubungan intim masih bisa ditolerir dengan suami, nggak masalah. Artinya gitu. dia Jadi bilang ditolak. saya tetap puasa ya. Nah, kalau suami nggak masalah Bu. Kalau suaminya nggak ngizinkan, Ya berarti batalin. oh gitu. Jadi Selama tetap waktunya harus masih longgar ya. Kalau waktunya sudah ini sisa 2 hari lagi masuk Ramadan ya, masih ada 1 hari nih belum dibayar. Ya maka dia tugasnya bayar ini lebih didahulukan nih karena jadi wajib. Ya, ya Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Silakan Bu Mala. Nah, pertanyaan titipan Ustaz. Jadi ada satu saudara gitu ya berempat. Nah ini orang tuanya ayahnya udah meninggal, tinggal ibunya. Kemudian berempat ini yang satu sudah meninggal juga, jadi tinggal bertiga. Nah ada salah satu yang minta supaya ibunya yang masih hidup ini segera membagikan harta warisan. Nah itu seperti gimana? Harta warisan dari bapaknya tadi? Iya. Iya baiknya dibagi. Nggak apa-apa dibagi gitu Ustaz. Meskipun ibunya masih hidup. Iya karena pembagian waris itu kalau siapa yang meninggal bukan karena ibunya masih hidup gitu enggak. Oh kalau misalnya hartanya ini milik ibunya? Kalau hartanya ya makanya dipisah, nanti yang dibagi cuma harta milik bapaknya yang meninggal. Oh gitu. Iya. Kalau seandainya lebih baik pakai wasiat atau gimana Ustaz? Wasiat apa nih maksudnya? Jadi ibunya kan misalnya masih hidup, terus ibunya pingin karena dia pingin ini yang kan berempat, satu udah meninggal, tinggal 3. Nah yang ibunya itu ingin anaknya yang meninggal ini diberikan sama ibunya gitu. Jadi dibagi gitu loh Ustaz. Ada dapat jatahnya. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Ini mau bagi berdasarkan hukum waris atau bagi sendiri gitu? Maunya saudaranya itu pinginnya dibagi sendiri. Tidak pakai hukum waris? Iya. Tidak pakai hukum waris? Iya, nggak pakai hukum waris. Ya sudah terserah dia. Tapi kalau mau aman ya pakai hukum waris Bu. Kalau pakai hukum waris nggak dapat ya Ustaz ya? Kalau pakai hukum waris berarti yang dibagi dari harta si bapak yang meninggal, terus pakai ketentuan nanti si laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan gitu. Nanti si ibu dapat jatah sekian, juga ada jatah-jatahnya. Gitu. Berarti yang anak yang sudah meninggal nggak dapat juga Ustaz? Anaknya lagi yang masih hidup. Oh, anaknya lagi yang masih hidup. Jadi Iya. cucunya gitu Ustaz ya? Iya. Bisa dapat. Oh, Bisa. baik. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, baik, saya cukupkan dulu. Insya Allah besok kita lanjut lagi ya untuk pembahasan ini. Bagi yang belum sempat saya jawab, nanti menggunakan kesempatan untuk besok untuk bertanya insya Allah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.